Mewujudkan janji-janji politik adalah masalah yang paling sering dialami oleh kepala daerah selama periode masa jabatannya berlangsung. Sehingga perencanaan pemerintah daerah harus menggambarkan hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena kehadiran negara diwakili oleh pemerintah daerah yang tercermin dari program aktivitas yang selaras dengan sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan yang dipilih harus memiliki ukuran kinerja yang terukur dan target yang jelas. Hal ini dibutuhkan untuk memudahkan menentukan berhasil atau tidaknya sasaran pembangunan. Selain itu, perlu kita sadari juga bahwa terdapat kondisi anggaran yang terbatas, sehingga tidak semua kegiatan dapat kita laksanakan. Pemerintah daerah perlu memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan berdampak dari serangkaian alternatif strategi. Untuk mempermudah memilih strategi program kegiatan yang paling tepat, kita dapat melakukan cascading kinerja yang didasarkan pada logic model dan proses bisnis pencapaian sasaran. Dalam proses ini, pemerintah daerah mengurai faktor-faktor yang akan mempengaruhi tercapainya sasaran, lalu memilih strategi terbaik yang paling efektif dan efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, usulan program dan kegiatan yang kurang berdampak dapat dikurangi, sehingga program dan kegiatan lebih fokus prioritas sasaran pembangunan. Setelah perencanaan ditetapkan dan kegiatan mulai dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala. Hal ini dilakukan agar permasalahan dalam pencapaian kinerja dapat dikoordinasikan dan dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kepala daerah dapat melihat capaian kinerja masing-masing OPD, memberikan solusi, rekomendasi, reward, dan juga punishment. Semua hal ini dilakukan untuk memacu kinerja OPD dan memastikan tercapainya prioritas-prioritas pembangunan. Demikianlah sekilas alur perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan SAKIP. Kementerian Pan-RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memiliki peran penting untuk mendorong penerapan SAKIP di instansi pemerintah. Salah satunya adalah melalui evaluasi SAKIP. Penghargaan predikat SAKIP pun kemudian diberikan terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Tanggamus oleh Kementerian Pan-RB dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Hasil penilaian SAKIP dalam 4 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun ada peningkatan jumlah skor dari 5 komponen yang dinilai, pada tahun 2020 pencapaiannya pada kisaran 47,25% sampai 73,20%. Dengan komponen yang paling tinggi capaiannya yaitu pelaporan kinerja 10,98 dengan skor maksimal 15. Sedangkan komponen yang paling rendah capaiannya yaitu capaian kinerja 9,45 dengan skor maksimal 20. Analisis permasalahan yang terpetakan yaitu kualitas perencanaan kinerja dan capaian kinerja perangkat daerah belum optimal, sehingga dilaksanakan terobosan atau inovasi yaitu penerapan klinik PART atau kita sebut dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja terpadu. Deskripsi hasil kepemimpinan pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi, penerapan klinik PART, perencanaan dan akuntabilitas kinerja terpadu dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan capaian kinerja utama perangkat daerah di Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan mentor pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Pelaksanaan koordinasi tim internal pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Pembentukan tim kerja aksi perubahan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021.
Penerapan nilai-nilai integritas pada hari Rabu dan Kamis tanggal 21 dan 22 Juli 2021. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder internal terkait pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder eksternal terkait pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021. Penyusunan draft rancangan peraturan Bupati tentang pembentukan klinik Pak RT pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Penyusunan konsep model aplikasi e-Prokin Pak RT pada hari Selasa sampai dengan Jumat, tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2021. Penyusunan finalisasi rancangan peraturan Bupati tentang pembentukan klinik Pak RT pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Penandatanganan peraturan Bupati tentang pembentukan klinik Pak RT pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 5 dan 6 Agustus 2021. Pembuatan rancangan model aplikasi e-Prokin Pak RT pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 9 sampai dengan 13 Agustus 2021. Penyusunan draft rancangan SK Bupati tentang tim koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, perencanaan dan akuntabilitas kinerja pada 12 Agustus 2021. Penyusunan finalisasi SK Bupati tentang tim koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, perencanaan dan akuntabilitas kinerja pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Penyusunan modul dan leaflet tentang pedoman dan tata cara penyusunan rumusan kinerja utama yang smart pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Uji coba aplikasi e-Prokin Pak RT pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 16 sampai dengan 20 Agustus 2021. Penyusunan standar operasional prosedur SOP klinik Pak RT pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021.
Penyiapan ruangan untuk dijadikan sekretariat klinik Pak RT pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2021. Pembuatan call center Pusat Pelayanan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Terpadu atau kita sebut dengan Halo Pak RT pada hari Selasa dan Rabu tanggal 24 dan 25 Agustus 2021. Pelaksanaan sosialisasi pengoperasionalan klinik Pak RT pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Akhirnya dengan mengharapkan rahmat dan petunjuk Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi klinik perencanaan dan akuntabilitas kinerja terpadu Kabupaten Tanggamus dengan ini secara resmi kami buka. Pelaksanaan launching atau peresmian klinik Pak RT pada hari Kamis tanggal 2 September 2021. Terkait dengan hal ini, maka saya menyambut baik dan sangat mendukung terobosan inovatif yang dilakukan oleh jajaran Bapelitbang Kabupaten Tanggamus, khususnya bidang perencanaan dan pendanaan daerah, dengan melakukan penerapan klinik perencanaan dan akuntabilitas kinerja terpadu atau disingkat klinik Pak RT. Pada akhirnya dengan mengharapkan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Klinik Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Terpadu Kabupaten Tanggamus secara resmi saya nyatakan dibuka.
Tutur katamu pesonaku, senyuman manismu menawan hatiku, aura malaikatmu menebar bahasa cinta. Biru airmu tenangkanku, hamparan hijaumu luluhkan asaku, eksotik indahnya rupamu cengangkan jiwaku. Indonesia, aku berjanji ku tak akan hianatimu. Indonesia, aku berikrar, merah putih kan ku junjung tinggi. Indonesia, aku berjanji ku kan selalu setia padamu. Indonesia, aku berikrar, yang terbaik kan ku persembahkan. Indonesia, aku berikrar, merah putih kan ku junjung tinggi. Indonesia, aku berjanji ku kan selalu setia padamu. Indonesia, aku berikrar, yang terbaik kan ku persembahkan. Semoga klinik PRT ini bermanfaat dan mampu berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Aku cinta Indonesia.